أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على أزكى الأزكياء سيدنا ومولانا محمد أتقى الأتقياء وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai serta kita muliakan para habaib dan para ulama, para asatidz, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul, dapat bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat ini dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang baik menuntut ilmu agama ini, maka Allah pasti akan memberikan ilmu kepada kita. Dengan niat yang salihah, niat yang ikhlas, maka Allah pasti akan menambah ilmu pengetahuan kepada kita, yang intinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf 180. Artinya, dan bagi Allah nama-nama yang sangat bagus, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang bagus itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Tuhan, selagi akan dibalas mereka apa yang mereka lakukan di alam dunia ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat 180 Al-A'raf tadi, setidaknya di situ ada beberapa yang kita ambil faidah. Yang pertama, isbatul asma'il husna lillahi ta'ala. Menetapkan asma'ul husna bagi Allah Ta'ala. Artinya bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang sangat indah, sangat bagus. Yang kedua, di situ ada perintah berdoa dengan Asmaul Husna. Ada perintah berdoa menggunakan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Yang ketiga, larangan
larangan daripada mengikuti orang-orang yang menyimpang dengan Asmaul Husna itu. Nah, setidak-tidaknya ada 3 masalah di dalam satu ayat tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Penyimpangan di dalam Asmaul Husna itu ada beberapa macam, sehingga dikatakan telah menyimpang, telah menyalahgunakan Asmaul Husna. Yang pertama, ayyan fiyal asma' lillahi ta'ala, menafikan Asmaul Husna bagi Allah. Ada kelompok namanya Al-Jahmiyah dan sebagian kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama. Hanya satu nama Allah, ya Allah. Tidak ada nama lain. Nah, ini menyimpang. Ini menyimpang. Allah melarang kita mengikuti orang yang menyimpang. Tidak ada nama Allah selain Allah. Nah, itu penyimpangan. Dan termasuk menyimpang juga tentang Asmaul Husna adalah ayyuthbita asma lam yusammillahi biha nafsah, bahwa dia menetapkan nama-nama yang Allah tidak menetapkan nama itu untuk dirinya. Maulah membikin nama Tuhan untuk Tuhan sekehendak hati. Ini nama-nama Allah sudah ditentukan. Nah, ini kelompok, ini orang menamai Allah dengan nama yang tidak ada disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maknanya bagus, tetapi karena ini Asmaul Husna merupakan tauqifiyah, memang sudah baku demikian dari Allah dan Rasul, tidak bisa ditambah, dikurang. Nah, bila kita menambah satu nama dari Asmaul Husna, berarti kita melakukan penyimpangan. Umpamanya kita menamai Allah dengan Al-Arif. Al-Arif artinya apa? Arif itu yang kenal. Walaupun artinya bagus, yang kenal. Tapi Allah tidak menyebut salah satu namanya ada Al-Arif itu. Jadi jangan sekali-kali kita menyeru dalam doa kita kepada Allah dengan Ya Arif. Nah, itu penyimpangan. Ya Arif. Apalagi contohnya Al-Fahim, yang mengerti. Yang mengerti. Kita tambah nama Allah dengan Al-Fahim, yang mengerti. Allah itu zat yang mengerti. Padahal bujur saja maknanya. Cuma Allah tidak ada menyebut ada Al-Fahim dalam asmanya. Nah, dilarang kita berdoa Ya Fahim, wahai zat yang paham. Nah, itu dilarang. Itu penyimpangan dengan Asmaul Husna. Apalagi contohnya Asy-Syaikh, guru. Syekh, Allah tidak ada menyebut dalam Asmaul Husna namanya Allah Asy-Syaikh, guru. Nah, kita pun dilarang memanggil Allah berdoa dengan Ya Syaikhi, wahai guruku misalnya. Nah, dilarang. Itu penyimpangan dalam Asmaul Husna. Ya, macam-macam. Tuhan disebut misalnya lagi apa? Abah. Nah, seperti orang-orang Nasrani memanggil Tuhan dengan sebutan Ya Abi, wahai abahku. Tuhan dipanggil dengan panggilan Bosko misalnya. Nah, ini penyimpangan. Tuhan dipanggil dengan pelatih umpamanya. Nah, itu penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Nah, yang kedua itu artinya menetapkan nama Allah dengan nama yang tidak ada ditetapkan oleh Allah dan Rasul.
Yang ketiga termasuk penyimpangan itu tasmiyatul makhluk, menamai makhluk billah dengan Allah. Menamai makhluk dengan Allah. Contohnya ada seseorang misal melahirkan anak, anaknya ditasmiah dengan sama itu kayak walad Allah. Nah, ini penyimpangan. Allah. Kalau ditambah Abdullah, nah itu disukai Allah. Abdullah, ahabbul asma ilallah, paling dicintai nama kepada Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nah, namai anak Abdullah. Tapi bila dinamai anak ini Abdullah, jangan sekali-kali dipanggil Allah, jangan. Sama aja. Jadi kalau Abdullah kita panggil selengkapnya Abdullah atau Dullah. Bila memanggil Allah, itu haram hukumnya. Hukumnya haram. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ar-Rahman. Ar-Rahman termasuk nama Allah yang khusus, hanya boleh untuk Allah. Tidak boleh selain Allah bernama Ar-Rahman atau Rahman. Masjid, musalla, sekolahan, manusia, apapun dilarang dinamai dengan nama Ar-Rahman. Karena itu khasun billah, itu khusus untuk Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Tuhan yang pengasih, yang menciptakan ruh, misalnya. Nah, bisalah kita mencipta ruh. Langit, bumi. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah yang khusus. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang namanya Rahman atau Ar-Rahman. Nah, kalau ditambahi Abdun, itu sangat disukai Allah. Kita punya anak namanya Abdurrahman, dicintai Allah. Allah sangat suka kalau manusia bernama Abdurrahman. Tapi jangan sekali-kali memanggil Rahman. Nah, diharamkan. Misi anak namanya Abdurrahman, tapi dalam sehari-hari Rahman. Nah, ini diharamkan. Lebih baik panggil Abdur, maka ada apa? Abdur aja kia. Atau Aman, Man sini man. Jangan Rahman. Kalau Rahman, nah itu sudah termasuk penyimpangan dengan Asmaul Husna. Jadi ingat anak Abdurrahman itu, jangan dipanggil Rahman, jangan. Jadi dosa, hari-hari kada terasa dosanya. Rahman. Termasuk lagi nama Allah yang tidak boleh makhluk bernama dengan nama Allah itu adalah As-Samad. As-Samad. Karena tidak mungkin ada seorang makhluk As-Samad. Samad itu artinya zat yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Mungkinlah itu ada manusia kayak itu. Samad artinya adalah zat yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Jadi jangan sekali-kali kita menamai sesuatu dengan nama Samad. Kalau ditambah Abdus Samad, mulia, bagus. Abdus Samad itu disukai juga. Tapi jangan dipanggil dalam sehari-hari Samad, jangan. Anak Abdus atau Mamat kata bapak. Jangan Samad. Karena itu nama Allah yang khas, yang khas. Seperti lagi nama Allah yang khas itu Kudus. Kudus ini artinya yang maha suci dari aib dan celah. Itu hanya milik Allah. Tidak boleh satu orang makhluk bernama Kudus. Tapi kalau Abdul Kudus, nah itu
bagus, itu mulia. Sama lagi Ahad, Wahid. Wahid itu Maha Esa artinya. Abdul Wahid, bagus. Itu kalau dipanggil Wahid, nah kita sudah menuhankan manusia. Panggil lagi Wah, kenapa kalau itu Wahid itu? Jangan Wahid. Artinya Wahid itu Maha Esa. Oh Maha Esa, oh Maha Esa. Maulah itu kita. Memang banyak nama Allah yang kita boleh. Seperti Rahim, itu boleh. Siapa nama Rahim? Boleh. Siapa nama Rauf? Itu boleh. Siapa nama Malik? Boleh. Tapi ada beberapa asma yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bila mana itu kita pakai untuk makhluk, kita telah menyimpang daripada Asmaul Husna itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, itu salah satu daripada beberapa macam jenis penyimpangan-penyimpangan terhadap Asmaul Husna itu. Kita wajib mengiktikadkan dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang sangat bagus. Wajib mengiktikadkan di hati dan menyatakan bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Asmaul Husna sebanyak 4 kali di dalam 4 surah. Pertama dalam surat Al-A'raf yang kita sebutkan tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua dalam surat Bani Israel, qul ud'ullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, 2. Yang ketiga dalam surat Taha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang keempat dalam surah Hasyr, lahul asmaul husna. Nah, ini sudah jelas bahwa dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama yang sangat bagus. Nah, oleh karena itu wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah mempunyai asmaul husna itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Pad'uhu, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Seperti Rasulullah SAW di dalam doa beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum itu Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmat engkau aku minta pertolongan. Apalagi yang jadi amalan Nabi kita, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tawwabur rahim Asmaul Husna. Ada lagi Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Asmaul Husna. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, gunakan Asmaul Husna. Dan terlebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah, mintalah dengan nama itu. Misal kita minta disayangi Allah, yang paling cocok Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamni.
Wahai yang maha pengasih, maha penyayang, irhamni, sayangi ulun. Sesuai apa? Kalau kita hendak minta ilmu kepada Allah, ya Allah, ya Alim, wahai zat yang maha tahu, alimni ilma, ajari ulun ilmu. Kalau kita hendak minta kekayaan kepada Allah, sesuaikan Asmaul Husna. Allahumma ya Ghaniyyu yang maha kaya, ya Mugni yang mengayakan, agnini, kayakan ulun. Itu yang dimaksud oleh Allah. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengenali Asmaul Husna, nah, berdoa lalu nyaman. Apa yang kita perlukan? Kita minta pelihara daripada kejahatan, segala kejahatan. Allahumma ya Hafiz, wahai Tuhan yang maha memelihara, ihfazni, pelihara aku. Nah, jadi sesuai jadinya. Allah suka kalau kita berdoa dengan demikian. Allah suka. Bila Allah suka, itu tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berdoa dengan doa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au a'lamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi bi ilmil ghaibi indak. Nah, ini doa Nabi dijadikan beliau sebagai mukaddimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan tiap-tiap nama Engkau yang Kau namai dengannya diri Engkau. Jadi kalau disebut lagi Rahman, Rahim, Rauf, langsung secara global. Ya Allah, aku minta Engkau dengan tiap-tiap nama yang Kau namai dengannya diri Engkau. Atau yang Kau turunkan itu nama dalam kitab yang Kau turunkan. Atau dengan nama yang Kau beritahu akan dia seseorang daripada makhluk Engkau. Atau dengan nama yang hanya Kau sendiri yang mengetahui nama itu. Nah, ini doa Nabi dengan Asmaul Husna, tapi secara keseluruhan. Baik nama Allah yang di Quran, baik nama Allah yang ada di hadis, baik yang nama Allah ada dalam zat, hanya Allah yang tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu berapa jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Berapa jumlah Asmaul Husna? Kada tahu kita. Kada tahu. Walaupun ada pendapat ulama, berbagai macam pendapat, tapi yang paling kuat adalah Asmaul Husna itu berapa jumlahnya, berapa macamnya, hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 100, macam-macam. Ada yang mengatakan 99. Tapi yang